anak-anak, coba kalian perhatikan. Dalam bacaan ini ada kata yang dicetak miring ya anak-anak. Tentu kalian sudah bisa merasakan. Ya, ketika Pak Didi membacakan, ada yang terasa berbeda kalian mendengarnya. Ya, kenapa? Karena memang kata-kata cetak miring ini menggunakan kata yang kalian bisa menebak apa? Anak-anak, sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Tentu kalian sudah bisa menjawabnya ya. Nah, anak-anak, Pak Dede sekarang ingin mengajak kalian untuk membaca bersama untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang tadi kita tanyakan ya. Baik, kita baca saja langsung ya bacaan yang berjudul Kewajiban dan Tanggung Jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, anak-anak, sekarang mari kita identifikasi apa yang telah kita baca barusan ke dalam sebuah diagram yang tampak di layar kalian, yaitu berkaitan dengan hak Ani, kemudian manfaat kewajiban, beserta dampak bertanggung jawab terhadap kewajiban dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban. Mari kita mulai dengan hak Ani terlebih dahulu. Dari bacaan yang barusan kita baca, coba kalian sebutkan hak Ani. Iya betul ya, kalian cermat sekali dalam membaca bahwa hak Ani yaitu dapat bersekolah, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Selanjutnya, apa manfaat menjalankan kewajiban? Iya betul ya. Di dalam bacaan tadi, Ani menjalankan kewajiban, maka dia menjadi siswa berprestasi, tidak pernah mendapat sanksi dari sekolah. Nah, ketika kita bertanggung jawab pada kewajiban, apa dampaknya? Tentu saja dampaknya kita akan selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Lalu bagaimana dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Tentunya sebaliknya ya anak-anak, tidak naik kelas, juga mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita bertanya jawab, diskusi, ya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang barusan kita baca ya, tentang Ani ya. Nah, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Apakah kalian masih ingat? Baik, coba disebutkan. Iya, betul ya. Kewajiban Ani dalam cerita tersebut yaitu bersyukur, mematuhi nasihat ayah dan ibu. Kemudian kewajiban Ani juga berangkat sekolah,
belajar, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Selanjutnya, ke pertanyaan nomor 2. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Betul ya. Tentu saja Ani telah menjalankan kewajibannya. Contohnya, bersyukur, mematuhi nasihat ayah dan ibu, sekolah, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu menunjukkan bahwa Ani telah menjalankan kewajibannya. Kemudian selanjutnya, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Apakah kalian bisa memprediksinya? Iya, betul ya. Tentu saja dari bacaan juga kita sudah menemukan sebetulnya ya, bahwa Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Menjadi anak yang berbakti dan membanggakan orang tua. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, betul juga ya. Tentu saja Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan. Contohnya, Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ini sejenis ya pertanyaan ini dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Iya, betul. Jika tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, tentu saja Ani akan jadi anak pemalas, tidak mensyukuri nikmat Tuhan, tidak memperoleh ilmu pengetahuan, dan tentunya mengecewakan orang tuanya ya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Pak Dede berharap kalian semuanya termasuk orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian ya anak-anak. Nah, mari kita isi diagram berikut ini, yaitu berupa hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Baik, kita mulai dengan kewajibanku, ya, kewajiban kalian maksudnya. Tentu saja mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, mengerjakan tugas sekolah, itu adalah kewajiban sebagai pelajar. Bagaimana akibat jika bertanggung jawab? Tentu saja semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Dan manfaat kewajiban adalah bisa membanggakan orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, dan tentunya menjadi anak yang pintar ya. Sedangkan akibat jika tidak bertanggung jawab, kebutuhan sekolah tidak dipenuhi, dan tentunya menjadi anak yang tidak berprestasi. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, Pak Dede akan mengajak kalian untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Apakah kalian masih ingat? Kalau kalian masih ingat, coba sebutkan. Iya, betul ya. Hari ini kita sudah belajar menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Kita tadi sudah mengamati bagian-bagian teks eksplanasi. Kita tahu apa topik masalah dalam pembukaan, kemudian data-data yang ada pada deret penjelas, dan yang terakhir, yaitu kita juga tahu kesimpulan atau pendapat penulis pada bagian penutup. Tentu saja, kemampuan ini akan bermanfaat dalam hal
menganalisis sesuatu, ya. Kita menjadi cermat, kemudian menjadi kritis, bahkan teks eksplanasi yang kita baca itu ada tulisan-tulisan yang menggunakan kata-kata tidak baku, anak-anak. Kemudian berikutnya, kita tidak hanya mengidentifikasi teks eksplanasi, ya, melalui proses pengamatan untuk mengetahui bagian-bagian dari teks eksplanasi itu, ya anak-anak, tetapi kita juga menuliskan hasil pengamatan kita terhadap teks eksplanasi dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Nah, tentu saja ini membuat kita lebih terampil, ya, dalam membuat peta pikiran, dalam membuat diagram atau bagan, ya. Tentunya akan membuat kita menjadi berpikir sistematis, ya anak-anak. Itu manfaatnya. Kemudian kita juga belajar menentukan contoh manfaat dari menjalankan kewajiban atau bertanggung jawab terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, ya anak-anak. Termasuk juga kita bisa menjelaskan pentingnya bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kita miliki. Nah, tentu saja manfaatnya adalah kita menjadi semakin memahami, menghayati, dan menyadari tentunya betapa pentingnya kita bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kita miliki. Sehingga harapannya kita tentu mendapatkan manfaat dari itu semua, yaitu mengamalkan. Apa bentuk pengamalannya? Tentu saja bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada akhirnya Pak Dede mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Pak Dede memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan adanya kesalahan dalam video pembelajaran yang Pak Dede sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa membawa kita pada kesuksesan di masa yang akan datang. Anak-anak, seperti biasa, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Mak Dede mengajak kalian untuk berdoa secara bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai. Akhir kata Pak Dede ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.